Sudah bisa dikondisikan? Sudah bisa dimulai Ustazah? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung tausiah atau mau tawasulan dulu? Tawasul itu artinya berdoa dengan kemuliaan orang-orang mulia, sehingga doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertawasul dengan orang mulia, tentu saja manusia paling mulia baginda kita Nabi besar Muhammad. Tumma sahabah, juga segenap sahabat Nabi kita Muhammad. Terutamanya natawassal bil hubabah, kita bertawassul dengan al-hubabah. Yang dimaksud dengan al-hubabah adalah Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, istri dari baginda kita Nabi besar Muhammad. Wal batulil mustatabah, dan juga Sayyidah Fatimatuz Zahra. Fa'asa dakwah mujabah, semoga dengan keberkahan mereka semuanya doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa aja doanya? Yassarallah ma ta'assar, semoga Allah mudahkan segala kesulitan-kesulitan kita. Wa kafa syarrul ghilabah, semoga Allah jauhkan kita dari segala kejahatan-kejahatan. Rabbana yu'tir raghaib, semoga Allah kabulkan segenap hajat-hajat kita. Fa'asa yubri dimami, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Kullahum fukur rahina, semoga Allah angkat belenggu yang membelenggu kita, dari belenggu bisikan hawa nafsu, setan, dan seterusnya. Kemudian hajat kita yang lain, kullahum yaqduna daini, yang ada hutang, semoga Allah bantu melunaskan hutangnya. Banyak juga ternyata ya. Yang uangnya dihutang orang, mudah-mudahan juga Allah mudahkan untuk dapat dikembalikan uangnya. Rezekinya mudah-mudahan dilancarkan Allah, dikaruniai rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah. Fa'asa yuslih iwaji, semoga Allah luruskan keadaan-keadaan kita semuanya, semoga dapat menjadi hamba Allah yang istiqamah. Rabbistur lil qabi, semoga Allah tutup aib-aib kita. Tuma'amil bil malihi, selalu memperlakukan kita dengan manis insyaallah. Di sisa hidup kita semoga Allah selalu memperlakukan kita dengan manis insyaallah. Jadi hamba tempat Allah mengaruniakan karunia-karunia dan kenikmatan-kenikmatan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita baca bersama-sama tawasul ini. Yang punya catatannya silahkan dibuka, yang enggak ada catatannya ikutin jawabannya. Natawassal bil hubabah wal batulil mustatabah wan nabi tsumma sahabah fa'asa da'wah mujabah. Yang jawabannya juga nggak tahu, ikutan komat kamit aja. Natawassal bil hubabah wal batulil mustatabah wan nabi tsumma sahabah fa'asa da'wah mujabah. Natawassal bil
بالحبابة والبتول المصططابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. Bersama-sama نتوسل والبتول المصططابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والنبي ثم الصحابة دعوة مجابة وعلى بشر جادا رحمات واستجادا وليالي الخير عادا وسكب ماء السحابة مرحبا بأهل المصلى وبمن قد حل معنا وكؤوس الخير تملى للنسابة والقرابة نتوسل بالحبابة والبتول المصططابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المصططابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة يا خليلي لا تضجر فعسى المكسور يجبر يسر الله ما تعسر وكفى شر الغلابة ربنا يعطي الرغائب ورسول الله نائم وعلي ليث الكتائب قد هدت فينا ركابا نتوسل بالحبابة والبتول المصططابة والنبي ثم صحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المصططابة والنبي ثم صحابة فعسى دعوة مجابة سيد الرسل الكرام وله أبعى السلام فعسى يبري ذمامي فهو في ذيلي ذنابا من رسولي للمدينة دينها من خير دينا كلهم فكر رهينا ما نخاف الانقلاب نتوسل بالحب
والنبي ثم صحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم صحابة فعسى دعوة مجابة وعسى بالمروتين ما يغير الله عيني كلهم يقضون ديني لا يراوعني حسابا إنني في الله راجي لم أزل بالباب لاجي فعسى يصلح عواجي ويسهل للصعابة نتوسل بالحبابة والبطول المستطابة والنبي ثم صحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبطول المستطابة والنبي ثم صحابة فعسى دعوة مجابة ربي استر للقبيح ثم عامل بالمليح بالملائك في الصفيح في السماوات الحجابة بالنبي زين الوجود وخديجة وجدودي والمقدم والعمود يفتح الرحمن بابا نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم صحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة فاتح بالقبول وتعمي كل سول وأن Allah yaqdi lana jami'al hajat. Silakan sebutkan hajat masing-masing. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli.
Amma ba'du. Alhamdulillah, kita hormati, kita sayangi segenap panitia penyelenggara pada hari ini, yaitu Majelis Ta'lim Mutif di bawah pimpinan Teh Rahmah dan juga Ibu Teh Tuti beserta seluruh keluarga semuanya, beserta seluruh jajaran pengurusan. Kita doakan semoga semuanya selalu berada dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Segenap pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis-majelis ta'lim, para hubabah, para syarifah, yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ibu, di kakimu ada surga. Begitu ya tema kita pada hari ini, merujuk pada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Sesungguhnya surga berada di bawah telapak kaki ibu. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, betapa sangat pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, terutamanya adalah ibu. Dalam hal ini bahwa Allah SWT menjadikan surganya anak ada pada ibunya. Al-jannah tahta aqdamil ummahat. Itu yang Nabi Muhammad hendak sampaikan dengan hadisnya tersebut. Dan yang kedua yang ingin lebih ditekankan, saya rasa pada pertemuan kali ini, adalah tentang ibu, di kakimu ada surga. Dalam artian bahwasanya yang seharusnya kamu bawa untuk anak-anakmu, Bu, adalah surga. Kamu sebagai seorang ibu seharusnya membawakan surga bagi anak-anakmu. Dan Bu, kita semuanya tahu surga itu adem. Kita semuanya tahu surga itu sejuk. Kita semuanya tahu surga itu damai. Kita semua tahu surga itu menyenangkan. Surga itu salam keselamatan, salam sejahtera. Surga itu adalah tempat hamba berbahagia. Maka ketika Nabi Muhammad, yang tentu saja semua ucapannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah, wa ma yantiqu anil hawa, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi Muhammad berucap satu ucapan melainkan semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa ketika Nabi Muhammad alaihissalam menyampaikan hal ini, Nabi seolah hendak memberitahumu bahwa, Bu, jika kamu memiliki anak, maka kamu seharusnya adalah seseorang yang menjadi sebab kebahagiaan anakmu, kedamaian anakmu, ketenangan anakmu, ketentraman hati anakmu, sebab kamu membawa surga bagi anak-anakmu. Ayo coba diingat-ingat. Banyak ngingetin surga ke anak dengan kehadiranmu, atau malah justru ngingetin anak sama neraka?
Anak ketika bersamamu mendapatkan kedamaian ataukah malah justru ketakutan? Anak ketika bersamamu merasakan kegembiraan ataukah justru kecemasan? Aduh, ada mama nih. Ataukah alhamdulillah ada mama, asik ada mama. Begitu? Ataukah sebaliknya, takut ada mama, serem ada mama? Surga tuh gak nyeremin, surga nenangin, surga nenangin. Mari belajar menjadi ibu yang solehah. Mari belajar menjadi ibu yang dapat senantiasa membawakan surga bagi anak-anaknya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ada beberapa hal yang dapat menjadi poin bagimu ketika kamu sebagai seorang ibu ingin menghadirkan surga bagi anak-anakmu. Yang pertama, tanamkanlah keimanan dalam hati anak-anakmu. Tanamkan iman dalam hati anak-anakmu. Iman kepada siapa? Kepada Allah yang utama, kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keduanya. Sebab iman adalah mengenalkan kepada diri anak-anak kita makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bu, ingatkan anakmu bahwasanya dalam hidup mereka ada Allah sebagai pengendali satu-satunya. Jangan ingatkan terus tentang urusan dunia mereka. Kesian, galau, gelisah, takut, khawatir. Pastinya mereka. Dari kecil yang kamu masukkan, belajar yang rajin nak. Kamu harus pinter biar orang tidak merendahkan kita. Kamu harus jadi orang kaya biar keluarga kita nggak menginjak-injak kita. Kamu harus jadi orang yang terpandang biar kita jadi seseorang yang bisa dipandang oleh orang. Kita bisa dihargai karena kita punya uang yang sangat banyak. Mama udah capek hidup miskin. Wah nih ada tuh ibu-ibu zalim yang kerjaannya selalu membuat anak-anaknya khawatir dengan urusan dunia mereka. Kamu jangan menjadi salah satunya. Saya ulangi, ada orang tua yang zalim, yang selalu membawakan dunia dengan segala keruwetannya ke dalam hati anak-anaknya. Kamu jangan menjadi salah satu. Kesian di lingkungannya, di sekolahnya, di televisi, di internet, semua mengajarkan hal yang seperti itu. Semuanya telah mengingatkan mereka kepada urusan dunia yang harus mereka kejar. Allah menyampaikan tentangmu ada surga di bawah telapak kakimu. Maka bawa anak-anakmu kepada surganya. Miftahul jannah la ilaha illallah.
kunci surga adalah kalimat la ilaha illallah. Maka bawa anakmu dari kecil untuk kenal kepada surga mereka, untuk kenal kepada arti la ilaha illallah. Kalau buat ngingetin dunia sih semua orang udah melakukannya. Kamu jangan. Sebagai ibu, kamu hanya perlu mengingatkan anak-anakmu kepada akhirat. Itu mendamaikan. Ibu gak lihat di zaman sekarang nih, banyak banget anak-anak remaja kita yang terkena sakit mental, punya banyak ketakutan dalam kehidupan. Ada sakit namanya anxiety, ada sakit lagi namanya bipolar. Tuh macem-macem banget dah, namanya aja kita nggak kenal, ya kan Bu? Ada sakit namanya narsistik, selalu menganggap dirinya sebagai poros kehidupan, kayak semua orang liatin dia gitu, kayak bumi ini berhenti berputar kalau ada sesuatu yang terjadi sama dia. Masya Allah. Kenapa bisa begitu? Karena orang tua dan lingkungan yang terus-terusan mengingatkan mereka harus sukses di dunia, harus berhasil di dunia, dengan pandangan tentang kesuksesan yang tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an. Emang apa ustazah kesuksesan yang Allah sampaikan? Tentang orang sukses siapa? Allah sampaikan siapakah mereka yang sukses? Kata Allah, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman zuhziha anin nar, siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, dialah orang yang sukses. Kalau kamu menanamkan kepada anak, nak, kamu harus sukses versi Allah. Kamu harus sukses sebagai hamba Allah. Kayak apa mah sukses menurut Allah? Faman zuhziha anin nar. Kalau kamu nak di akhirat dijauhkan dari api neraka. Kalau kamu nak di akhirat bisa melewati jembatan sirat secepat kilat. Kalau kamu nak di hari akhirat bisa melewati jembatan sirat dan selamat sampai di ujungnya tanpa pernah tersentuh api neraka, wa udkhilal jannah, kemudian kamu dapat masuk ke dalam surga. Kamu bisa jumpa dengan Nabi Muhammad. Allah ridho padamu, Nabi Muhammad cinta padamu. Itulah nak kesuksesan yang sesungguhnya. Anak gak lagi ketakutan ketika ia datang kepadamu dengan rapot yang ada angka merahnya. Mama, rapot saya merah, Ma. Gak apa-apa sayang, merahnya kan cuma 1 aja. Dulu mama 5. Dulu saya 9. Mama, saya nggak naik kelas, mah. Nggak apa-apa sayang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting kamu lulus dalam ujian-ujian kehidupan. Nggak apa-apa. Yang penting kamu sudah belajar. Yang penting kamu sudah memaksimalkan diri untuk ikhtiar. Mah, doakan besok mau ujian. Doakan saya, Mah.
Biar hasilnya bagus, mama akan doakan sayang, semoga kamu lulus dalam semua ujian dunia dan akhirat. Gitu enak tuh punya orang tua kayak begitu. Senang punya orang tua kayak begitu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita salah satu di antaranya yang pandai menanamkan keimanan dalam hati anak-anaknya. Nabi gitu cara didiknya. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi itu terhadap Sayyidina Anas ibn Malik alaihi ridwanallah, seorang anak sahabat beliau Huwaisa Sulaim, punya anak namanya Anas bin Malik, ikut sama Nabi Muhammad jadi khadim Nabi Muhammad dari sejak usianya 10 tahun sampai Nabi Muhammad wafat. Dia berusia 20 tahun. Dia bercerita, khadamtur Rasul sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Saya berkhidmah kepada Nabi Muhammad 10 tahun. Makaharani wala naharani, enggak pernah bentak saya, enggak pernah hardik saya, enggak pernah ngomong kasar sama saya, enggak pernah melukai perasaan saya, enggak pernah. 10 tahun saya khidmah tinggal barengan sama Nabi Muhammad, tidak sekalipun saya mendengar kalimat-kalimat yang menjatuhkan diri saya. Justru sebaliknya, katanya Anas bin Malik, kalau saya berbuat kesalahan, ini padahal bukan anak sendiri bu, anak yang ikut buat khidmah, khadim Nabi Muhammad, pelayan Nabi Muhammad, pembantu Nabi Muhammad, cuman memang umurnya umur anak sama Nabi Muhammad. Dia bilang kalau saya berbuat kesalahan, namanya anak, ada aja bikin salah, saya pecahkan sesuatu, misalnya keluarga Nabi bilang, ya Anas kok pecah. Di saat ada seorang hendak membentak saya, Nabi Muhammad bilang, da'u illam yuridillahu an yaf'alah lama fa'alah. Tinggalkan anak, tinggalkan Anas, jangan dibentak, biarin kata Nabi, da'u, biarin aja. Kalau enggak ditakdir piring ini buat pecah, enggak akan pecah. Nabi menanamkan keimanan kepada diri anak-anak yang bersama dengan beliau. Tanamkan itu juga teman-teman kepada diri anak-anakmu. Kalau anakmu satu hari nangis, dia datang, kenapa saya dipukul ma, misalnya, saya dibully ma, misalnya, jangan nggak peduli, tapi jangan juga kamu bilang kayak apa anakku, coba mamah mau samperin mamahnya dia, begitu ngeliat mamahnya dia gede kagak jadi. Enggak gitu caranya. Atau enggak juga kamu bilang, kamu nak kalau ada yang mukul, pukul balik. Itu hanya akan mengajarkan kekerasan dalam hati anak-anak kita. Dan saudaraku sekalian, apapun diiringi kekerasan, kata Nabi, enggak akan pernah jadi baik. Rifik, kelembutan, madukhila ala syai'in illa wazana. Kelembutan tuh ditaruh di apapun bakal menghiasi sesuatu tersebut. Istri gitu ya, lembut bakalan jadi cakep. Istri cakep lembut tambah cakep. Istri kurang cakep lembut jadi lebih cakep. Jadi mendingan lah. Tapi bayangin nih, istri udahlah kurang cakep, kasar, keras, gimana tuh?
Lama-lama kelihatannya jadi jelek, tambah jelek, gitu kan? Jangan pernah ajarkan kekerasan dalam diri anak-anakmu. Baginda kita Nabi besar Muhammad, jangankan sama anak, jangankan sama anak sendiri, sama anak orang nggak pernah kasar, nggak pernah keras. Jangankan sama anak, ibu Nabi Muhammad naik keledai nggak pernah mukul keledainya. Nabi Muhammad naik kuda nggak pernah mukul kudanya. Nabi Muhammad naik unta nggak pernah mukul untanya. Coba tuh bayangin, enaknya jadi untanya Nabi. Bayangin betapa menyenangkannya. Jadi siapapun yang ada di sekitar Nabi Muhammad dan kamu, Bu, ikuti caranya Nabi Muhammad. Sama anak jangan kasar, jangan keras. Besok nak yang kemarin mukul kamu, pukul lagi. Gak gitu. Gak gitu. Terus gimana Ustazah? Ya udah nak yang sabar aja. Kayak gitu? Enggak juga. Salah juga. Nggak apa-apa. Kamu pokoknya kalau dipukul udah nggak apa-apa, kamu ngalah aja. Kamu diapa-apain sama orang nggak usah jawabin, nggak usah apa-apaan. Jangan. Kamu mengajarkan anak untuk bermental lembek, bermental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus mestinya diinformasikan kepada seluruh pengunjung atau jemaah Masjid Raya Al-Jabar bahwasanya kami telah menemukan satu buah kunci motor dengan gantungan bertuliskan Gaza. Bagi pengunjung atau jemaah yang merasa kehilangan kunci tersebut bisa langsung ke ruang pusat informasi yang berada di lantai dasar Masjid Raya Al-Jabar. Sekali lagi diinformasikan kepada seluruh jemaah atau pengunjung Masjid Raya Al-Jabar bahwasanya kami telah menemukan satu buah kunci motor dengan gantungan bertuliskan Gaza. Bagi jemaah atau pengunjung yang merasa kehilangan kunci tersebut bisa langsung ke ruang pusat informasi yang berada di lantai dasar Masjid Raya Al-Jabar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Allah nak lagi ngajarin kamu untuk jangan pernah mukul orang lain sebab rasanya sakit. Dan Allah pun juga mau lihat bagaimana kamu tetap dapat berbuat baik kepada siapapun. Nggak apa-apa, biarin. Ada yang mukul, nanti juga Allah akan balas segala kebaikan maupun keburukan hamba-hambanya. Kamu hanya tetap perlu untuk berbuat baik pada siapapun. Nanti nak, kalau kiranya dia jahatin semua yang lain-lain lagi, baru kamu adukan dia kepada Pak Guru atau Bu Guru, biar mereka tegur anak tersebut. Bijak. Nih ibu-ibu nih mesti punya kebijakan Bu untuk dapat menanamkan keimanan dalam hati anak-anak ibu. Menanamkan keimanan artinya mengingatkan anak kita bahwa sesudah kehidupan dunia akan ada kehidupan akhirat, di mana nanti di sana segala amal perbuatan kita akan dibalas. Ingetin anak tentang hal itu. Satu hari Nabi Muhammad ada mendapatkan seorang anak yang gak punya baju di hari Lebaran. Karena bapaknya udah meninggal, ibunya kawin lagi, gak cukup peduli kepada anak tersebut.
Ini juga perhatian kepada para janda. Janda yang punya anak, jangan mau nikah sama laki-laki yang cuman mau sama kamu, nggak mau sama anakmu. Halo? Jangan mau nikah kecuali satu paket. Bu, sebab suami ada mantannya, tapi anakmu nggak akan pernah mengenal istilah mantan. Itu siapa tuh, ada anak ngeliatin kamu mulu dari tadi. Oh, itu dulunya anak saya. Sekarang habisnya saya kawin lagi, dia jadi mantan lah buat saya. Nggak ada ceritanya anak jadi mantan. Maka jangan pernah meninggalkan anak-anakmu, Bu. Mereka adalah kelanjutanmu untuk dunia akhiratmu. Akhirnya Nabi datang ke rumah putri beliau Sayyidah Fatimah, karena anak itu ukuran badannya mirip sama ukuran badannya Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan lagi pakai baju baru hari raya Idul Fitri. Nabi dipanggil, Hasan, di rumah sedang ada saudaramu. Kesian banget, tadi dia nggak punya baju baru, dia terlihat sangat kotor badannya. Hasan, maukah kamu memberikan bajumu yang baru kepada saudaramu itu, dan kamu pakai bajumu yang lama saja, nak? Semoga Allah memberikan padamu baju yang paling indah di surga. Bu, liatin nih Nabi. Nabi itu nggak janjiin, Hasan yang baru kasihin deh ke kakek, nak. Kamu pakai yang lama aja ya, nak. Nanti kalau waktunya toko buka, kakek beliin 3. Nggak gitu. Atau dijanjikan, nanti Allah pasti bakalan gantiin buat kamu, nak, baju-baju yang indah di dunia ini. Nanti bakalannya kamu selalu akan punya baju-baju bagus dah. Nggak gitu juga. Nabi tidak menjanjikan untuk anak ini sesuatu yang sifatnya duniawi. Kalau kamu nabung nanti rezeki kamu bakalan lancar loh, Dek. Nggak gitu. Nabi menanamkan keimanan dalam hati sang cucu. Makanya tidak mengingatkannya kepada urusan dunia, tapi mengingatkannya kepada urusan akhirat. Albasakallah libasal jannah. Allah akan memakaikan untukmu pakaian yang indah di surga, kata Nabi kepada cucunya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini yang kita coba laksanakan kepada anak-anak kita. Tanamkan keimanan dalam hati mereka. Tanamkan keimanan dalam hati mereka. Bu, ini saya punya satu cerita. Saya ada nulis tentang Hubabah Bahiyah di buku Bidadari Bumi yang pertama. Seorang perempuan yang saya rasa sangat berpengaruh dalam kehidupan saya, pun juga sangat berpengaruh bagi kehidupan guru saya. Hubabah Ummu Salim pernah mengatakan, Hubabah Bahiyah adalah perempuan paling berpengaruh dalam kehidupan saya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya ketika berjumpa Hubabah Bahiyah, umur beliau 90 sekian tahun. Matanya nggak pakai kacamata, telinganya nggak pakai alat bantu dengar, lisannya masih bisa berceramah di usia 96 tahun. Dan kakinya setahun sebelum saya berjumpa dengan beliau, beliau baru habis melaksanakan ibadah haji, dan ketika ada di Mekah beliau naik ke Gua Hira di usia 90 sekian tahun. Ibu-ibu
ibu saya sekalian, setiap kali memandangnya, saya terbayang hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada Anas ibn Malik, ihfadillah yahfadka, nak jaga Allah, Allah akan menjagamu. Siapa yang menjaga Allah di masa muda, Allah akan menjaganya di masa tua. Saya melihat Hubabah Bahiyah sebagai seseorang yang telah mampu menjaga Allah di masa mudanya, sehingga di masa tuanya Allah sungguh-sungguh menjaganya. Makanya Bu, jangan nyalahin, ya ampun kok kaki sakit ya, emang banyak dosanya. Udah tua-tua kayak begini nih ya Allah, kalau duduk lama-lama gak sandaran, pada pegel badan. Betul Bu? Dosanya banyak Bu. Kita gak pandai menjaga Allah di masa muda, karenanya Allah pun tidak menjaga kita di masa tua. Gak apa-apa, mudah-mudahan jadi sebab turunnya ampunan bagi diri kita, sehingga semoga ketika datang ajal menjemput kita, Allah telah mengampuni seluruh dosa-dosa kita dengan sakit yang kita alami di masa hidup kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tapi mudah-mudahan ya Bu ya, biar tanpa dikasih sakit juga Allah kasih ampunan. Amin. Biar pada sehat terus insyaallah. Amin. Ketemu bulan Ramadan bisa puasa dengan baik, taraweh dengan lebih panjang, baca Quran dengan lebih banyak, sedekahnya juga biar lebih banyak, berbuat kebaikan kepada semua hamba-hambanya Allah dengan lebih banyak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudariku sekalian yang saya muliakan, nah Hubabah Bahiyah orang besar, saya melihat sebagai salah satu dari wanita-wanita yang, kalau kamu pernah dengar wali min auliyaillah, kekasih dari kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sebut dalam Al-Qur'an, ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sungguhnya para kekasih Allah, mereka tidak memiliki rasa takut dan tidak pula bersedih hati. Hubabah Bahiyah saya rasa adalah salah satu di antara mereka, kekasih Allah. Ibunya, beliaunya aja udah 93 tahun. Ibunya di masa beliau muda pernah bercerita kepada nenek-neneknya teman saya. Jadi tuh beliau itu tinggal di Solalah, teman-teman Hubabah Bahiyah. Nah itu semasa saya belajar di kota Tarim, Hadramaut, Yaman, ada banyak teman-teman saya yang berasal dari kota Solalah, Oman, negara Oman. Di Oman itu semua orang kenal sama Hubabah Bahiyah sebagai jauharatna, permata yang kami punya. Ya orang senegeri, sekampung gitu ya, sekota, itu kalau minta doa, kalau minta nasihat, datang kepada Hubabah Bahiyah. Mereka tahu betapa sangat berharganya wanita solehah yang satu ini. Nah, nenek-neneknya teman-teman saya itu pada cerita sama saya. Mereka bilang, kami ini secara turun-temurun diberitahu bahwasanya Hubabah Bahiyah adalah perempuan besar, seorang wali min auliyaillah. Kenapa? Karena ibunya dulu pernah cerita. Ibunya Hubabah Bahiyah merasa aneh ketika anaknya Hubabah Bahiyah di usia 7 tahunan gak pernah minta-minta. Ini ajaib, ada anak 7 tahun tapi kayak gak pernah minta gitu sama orang tuanya. Ibunya merhatiin gitu, ini kayaknya anak saya gak pernah minta ya sama saya. Satu hari ibunya bawa dia pergi ke pasar, teman-teman. Dibawa masuk ke
toko baju. Bahiyah kecil umur 7-8 tahun liatin tuh baju-baju, seneng. Tapi ditungguin sama ibunya buat minta, nggak minta juga. Padahal kita nih anak umur 7 tahun, umur 8 tahun kerjaannya apa kalau nggak minta sama orang tua? Ya nggak usah anak umur segitu nih, emak-emaknya yang udah pada tua, kerjanya minta mulu sama suami. Betul. Aneh lah beliau sama anaknya. Terus dia pikir, oh mungkin toko baju mahalan kali, bawa keluar, pergi ke toko mainan, lebih murah daripada baju-baju secara umum. Si anak kayak ngeliatin, ditungguin sama orang tuanya biar dia minta gitu, nggak juga minta. Sampai akhirnya apa, dia pikir saya nggak mampu ngebeliin dia gitu, kata ibunya. Keluar lagi, dipergiin ke toko makanan yang tentu saja harganya lebih murah daripada toko mainan ataupun toko baju. Dia kayak ngeliatin gitu, makanan-makanan, es krim ini itu, tapi minta nggak juga. Sampai bawa keluar dari toko tersebut, ditanya dengan serius sama ibunya, "Nak, tadi waktu mama bawa kamu ke toko baju, adakah dari baju-baju itu yang kamu mau?" "Ada, Ma." "Kamu suka?" "Ada, Ma." "Yang mana?" "Yang warna pink sebelah sudut." Oh bener nih, cewek senengnya biasanya kan emang warna pink ya kan. "Nak, waktu mama tadi bawa kamu pergi ke toko mainan, adakah di antara mainan tersebut yang kamu suka?" "Ada, Ma." "Yang mana?" "Boneka yang bentuknya ini." "Oh." "Terus waktu mama bawa kamu ke toko makanan, adakah makanan di sana yang kamu pengen?" "Ada, Ma." "Apaan?" Pasti tahu sama dia. "Nah, mama mau tanya sama kamu, kenapa kamu nggak minta sama mama?" Dan Hubabah Bahiyah kecil usia 7 atau 8 tahunan berkata, "Ma, bukankah nggak ada yang bisa ngasih selain Allah?" Bunya kaget-kaget dengerin. "Mama kan nggak bisa ngasih, Ma. Yang bisa ngasih cuman Allah kan, Ma." Jadi mamanya bilang, "Jadi selama ini, Nak, kamu gak pernah minta sama mama, gak pernah minta sama ayah, kamu mintanya sama Allah." "Iya, Ma. Dan Allah kasih nama kamu, gak pernah enggak, Ma. Allah selalu memberi kepada saya." Ibu-ibu sekalian saya muliakan, pelajaran ini sering saya sampaikan kepada siapapun, bahwa iman itu adalah sesuatu yang harus betul-betul ada dalam hati kita, meyakini bahwa tidak ada pemberi selain Allah Subhanahu wa taala, hingga membuat lisan kita tak mudah minta kepada siapapun, kita hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya punya keponakan sekolah psikologi. Dia sering dengar cerita saya ini. Ketika kemudian dia punya ponakan, dia pun coba praktekkan ilmu ini. Ini saya mau kasih tahu hal ini karena ini penting, teman-teman. Mungkin ada di antaramu anak-anak yang kalau dibawa pergi ke toko, ke mall, ke supermarket, suka bikin kamu capek karena dia nggak mau keluar sebelum kamu beliin mainan ataupun satu barang. Ada yang begitu? Saudara sekalian yang saya muliakan, ketika cucu ponakan saya ini berumur sekitar 3 tahun, 4 tahun, kayak begitu tuh kondisinya. Kita kalau pergi-pergi kayak misalnya ibunya atau bibinya bawa dia ke supermarket atau ke mall, suka bikin capek karena waktunya pulang nggak mau pulang,
ngambek minta dibeliin satu barang. Sampai akhirnya satu hari kami sedang bepergian dan melewati beberapa pertokoan, dia bilang gitu kan ke bibinya, dia bilang, saya mau yang itu. Terus bibinya bilang, berarti kamu harus minta ke siapa? Ke Allah. Oke, yuk kita pulang. Gampang banget. Saya heran sekali melihat hal itu. Kemudian ponakan saya yang psikologi itu dia bilang, sekarang kita nggak pernah susah lagi terhadap keinginan anak-anak kita. Saya bilang, kenapa gitu? Karena kita sudah mengenalkannya kepada Allah. Saya sebagai seorang ustazah sekalipun kayak jadi kaget banget gitu, bahwa ternyata ilmu tentang keimanan ini kamu sudah harus bisa menanamkannya dari sekecil mungkin, Bu. Saat dia sudah mulai berpikir, kasih tahu dia bahwa di alam semesta ini ada Tuhan penguasa alam, bahwasanya bukan kita yang menghendaki segala sesuatu melainkan Allah. Bukan kita yang bisa beri apapun kepada dia melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kali dia melihat di televisi misalnya ada mainan baru, terus dia bilang, saya kepengen punya itu, misalnya gitu ya, kita akan bilang, oh boleh, bisa, tapi nggak mama yang bisa kasih, nggak ayah yang bisa kasih, yang bisa kasih Allah. Minta. Kalau habis sholat, minta. Makanya harus rajin sholat. Kalau lagi sujud, kamu doa. Minta sama Allah. Ya Allah, saya mau mainan yang itu. Gitu. Habis selesai sholat, kamu bilang sama Allah, ya Allah, saya mau mainan yang itu. Dan itu diajarkan berketerusan. Sehingga sang anak mengerti bahwasanya tak ada yang dapat melakukan apapun selain Allah. Saya pernah sangat terkejut kepada adiknya dia nih. Cerita sekalian, umurnya waktu itu sekitar 3 tahunan. Nangis karena jatuh dan terluka. Nangis kejer, dia ketakutan melihat darah. Kemudian saya sampaikan kepadanya, oh ini sakit ya. Tadi kan jalannya cepet-cepetan jadi jatuh, tapi nggak apa-apa, Allah bisa menyembuhkan, Allah bisa nyembuhin. Ayo bilang, ya Allah, ya Allah, sembuhkan Dede ya Allah, sembuhkan Dede ya Allah. Ayo sekarang bilang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Saudara sekalian yang saya muliakan, habis itu berhenti nangisnya dan enggak lagi meributkan terhadap luka yang dia rasakan. Kenapa gitu? Dia tahu lukanya ada yang menghendakinya, yaitu Allah, dan dia tahu ada pula yang dapat menyembuhkannya, yaitu Allah. Ayo ibu-ibu, nenek-nenek, tanamkan iman dalam hati anak-anakmu, tanamkan iman dalam hati cucu-cucumu, sebab surgalah yang kamu bawa untuk mereka. Al jannatu tahta aqdamil ummahat, sementara surga kuncinya adalah iman. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kenalkan anakmu kepada Allah, kenalkan anakmu kepada Allah. Kasih tahu mereka tidak ada yang dapat memberi mereka rezeki selain Allah. Bu, kalau anakmu lagi makan, bilangin sama anakmu, nak ini rezeki dari Allah.
Ambil yang kiranya akan kamu habiskan. Jangan mubadirkan rezekinya Allah. Takutnya kita kalau suka buang-buang makanan, memubadirkan rezeki dari Allah, Allah nanti kecewa sama kita sehingga tidak diberinya kepada kita rezeki lagi. Makan secukupnya, ambil secukupnya, habiskan makanan, jangan bersisa. Bagian dari kita mensyukuri rezeki dari Allah. Gitu. Itu jauh lebih baik daripada habisin, mama udah susah-susah masaknya. Kalau kamu gak habisin, mama gak akan masakin lagi. Ya Pak ya, papa nih udah susah-susah nyari duitnya ya Pak ya. Kamu sombong, menganggap bahwa kamu yang dapat memberi rezeki kepada anak-anakmu. Gak ada ceritanya. Dari sejak anakmu berada dalam rahimmu, Allah sudah menyampaikan rezeki kepada mereka. Kamu tidak pernah bisa menjadi pemberi rezeki buat anakmu, tidak pula suamimu. Yang ngasih mereka rezeki adalah, jangan belagu, jangan sombong, jangan arogan. Huwar Razzaq, Allah lah satu sang pemberi rizki. Dzul quwwatil matin, dialah sang pemilik kekuasaan yang sesungguhnya. Jangan sombong, jangan belagu, jangan arogan. Dialah Allah satu yang telah menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada sesuatu yang melata di atas muka bumi kecuali wajib bagi Allah untuk memberikan rizkinya. Ibu, andai ada semut di dalam sebongkah batu di dasar lautan, kalau masih ada umur yang tersisa yang harus dijalani oleh batu tersebut, Allah akan sampaikan kepadanya rezekinya. Apalagi kamu udah terang-terangan jelas di atas muka bumi ini, kelihatan dari peta, Bu, kelihatan dari satelit segini gedenya. Kamu pikir Allah nggak bisa apa datengin rezeki? Rezeki bagimu, rezeki bagi anak-anakmu, Allah yang mendatangkannya. Allah yang mendatangkannya, bukan suamimu, bukan dirimu. Allah Subhanahu wa ta'ala satu yang mendatangkannya. Maka jangan pernah repot sama urusan rezeki. Termasuk tanamkan hal ini kepada diri anak-anakmu. Tenang Bu, gajah gak pernah sujud aja gemuk-gemuk. Ya Bu ya, tenang ibu-ibu saudaraku sekalian. Tuh kecoa gak pernah facial aja mukanya glowing, pada mengkilap tuh kan. Ayo dah bismillah, insyaallah Allah lah satu sang pemberi rezeki. Tanamkan iman dalam hati anak-anakmu. Ada 3 ini ya. Yang kedua, perlakukan anak dengan penuh kasih sayang. Seperti yang tadi telah saya sampaikan, kekerasan tidak akan pernah bisa berakibat baik kepada siapapun. Ia tak akan melahirkan selain kebencian. Ia tak akan melahirkan selain dendam. Ia tak akan melahirkan selain trauma-trauma yang dapat merusak hati anak-anakmu nantinya. Jangan berkata kasar kepada anak-anakmu. Jangan berbuat kasar kepada anak-anakmu. Jangan berbuat kekerasan kepada anak-anakmu. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, dekap anakmu dengan penuh kasih sayang. Usap anak-anakmu dengan penuh cinta. Sampaikan kalimat-kalimat yang menguatkan hatinya. Katakan kepadanya betapa kamu sangat menyayanginya. Sampaikan pada anak-anakmu betapa mereka adalah hadiah terindah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dalam kehidupanmu itu. Sayangi anak-anakmu, sayangi.
anak-anak. Menurutmu siapa yang lebih pantas menyayangi anak-anakmu daripada dirimu sendiri? Menurutmu siapa yang lebih layak mendekap anak-anakmu, memeluk anak-anakmu lebih daripada dirimu itu? Ibunya, kamu ibunya. Saya tahu betapa sayangnya kamu sama anakmu. Saya tahu. Saya sampai dengan sekarang belum ada anak, Bu. Saya sudah menikah 22 tahun. Dan Allah belum atau tidak mengaruniakan anak pada saya. Wallahu a'lam. Ibu-ibu seibu sekalian yang saya muliakan, akan tetapi sakit hati saya setiap kali melihat ada anak-anak yang diperlakukan kasar, bahkan oleh orang tuanya sendiri. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, saya nggak tahu rasanya punya anak, tapi saya bisa bayangkan. Saya bisa bayangkan, sebab saya bahkan bisa merasakannya ketika ponakan saya memiliki anak. Saya tahu rasanya. Betapa kamu telah jatuh cinta kepada wajah mungil itu di kali pertama kamu menggendongnya, bukan? Betapa kamu telah jatuh cinta padanya bahkan dikala ia masih dalam rahimmu, bukan? Silahkan kamu ingat-ingat seperti apa perasaanmu ketika awal kali kamu menggendong bayi mungil itu. Ingat kayak apa khawatirnya ketika dia sakit panas untuk pertama kalinya. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, kamu sangat mencintai anak-anakmu. Saya tahu itu, saya tahu itu. Kamu pasti sangat sayang kepada anak-anakmu, saya tahu itu. Tapi anakmu gak tahu kalau tiap hari kerjaanmu marah terus sama dia. Kalau tiap hari kerjaanmu kamu pukul anakmu, kamu cubit anakmu, kamu jewer anakmu, anak gak tahu betapa kamu menyayanginya. Saya tahu, tapi anakmu gak tahu. Karenanya anakmu harus diberitahu betapa kamu sangat menyayanginya, betapa kamu sangat mengkhawatirkan kehidupannya, betapa dia adalah jantung hatimu, betapa dia adalah bahagiamu, betapa dia adalah kesedihanmu setiap kali dia bersedih hati. Sampaikan pada anakmu, katakan padanya dengan penuh kesungguhan, dekap dia dalam pelukmu, kemudian katakan padanya, "Nak, mama sayang padamu. Kamu adalah hadiah paling indah yang Allah berikan dalam hidup mama. Mama sayang padamu, nak. Mama cinta padamu." Katakan betapa berharganya dia. Katakan bahwa kamu tidak akan mau menukarnya dengan apapun yang ada di atas muka bumi ini, karena kamu sangat menyayanginya. Betul begitu, bukan? Kamu mau tukar anakmu dengan uang 1 miliar? Gak mau. Tapi anak gak tahu, karena kamu kerjaannya suka marah-marah mulu sama anakmu. Mama teleponin mulu, kamu tadi gak jawab-jawab. Sekalian aja gak usah pulang. Nah, anak mikirnya, ya udah kalau gitu sekalian gak usah pulang. Kamu mau ngomong apa? Mau ngomong betapa kamu sangat khawatir sama dia? Bilang, "Nak, mama sangat khawatir sama kamu, nak." Kasih tahu. Perasaan kamu sama dia tuh kasih tahu, Bu. Karena anak gak tahu kalau kamu gak ngomong. Anak gak tahu kalau kamu gak nunjukin sama dia. Tunjukkan kepadanya. Peluk anakmu, dekap anakmu, kasih tahu betapa kamu sangat menyayanginya. Mama sayang sama kamu, mama sayang sama kamu.
Kasih tahu itu berulang-ulang pada diri anak-anakmu. Jangan kamu pikir, ustazah, itu kan pelajarannya orang-orang zaman sekarang. Kita mau orang dulu ustazah, gak ada ceritanya. Ngomong sama anak, I love you nak. Ya gak usah pakai bahasa Inggris. Orang tiap hari ngomong bahasa Sunda, tiba-tiba mendadak bilang I love you. Pakai bahasa yang biasa kamu sampaikan. Gak usah pakai bahasa yang puitis-puitis kalau kamu memang tidak biasa melakukannya. Pakai bahasamu, Bu. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, bahasa tuh gak usah dikarang-karang. Kalau dari hati bakalan sampai ke hati. Paham? Paham? Saya sangat menyarankanmu untuk melakukan hal itu juga kepada suami. Kamu sayang sama suamimu kan? Betapa cemburunya kamu ketika kamu tahu suamimu teleponan, whatsappan sama perempuan lain. Terus kamu bilang, enggak ustazah, saya emang gak sayang sama dia. Saya sih cemburu aja tapi saya gak sayang sama dia. Cemburu itu tanda cinta. Kalau kamu udah gak cinta lagi dalam hatimu, kamu bahkan gak peduli hatinya bersama dengan siapa. Kalau kamu masih cemburu tuh artinya kamu cinta sama dia. Udah gak usah sok-sokan. Kamu cinta sama dia, tapi dia gak tahu kalau kamu cinta. Kalau kerjaannya kamu ngomel mulu. Kerjaannya kamu sama dia cuek aja. Dia gak akan tahu kalau kamu cinta sama dia. Bahasa itu perlu, komunikasi itu perlu. Sama anak-anakmu kamu perlu berkomunikasi. Dan Allah bilang al-jannah tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Artinya kamu harus dapat berkomunikasi dengan anakmu dengan bahasa-bahasa surga. Seperti apa bahasa surga? Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salam, kedamaian, kebahagiaan adalah ucapan ahli-ahli surga min rabbir rahim, dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha rahman. Wa qalu salama. Ahli surga ucapannya adalah salam, kedamaian, ucapan-ucapan yang bawa kedamaian, ucapan yang bawa kesenangan, ucapan-ucapan yang membawa kebahagiaan. Bilang, sampaikan, kasih tahu betapa berharganya anakmu, betapa sayangnya kamu sama dia. Bu, jangan gengsi. Ini ajaran Nabi. Jangan gengsi. Ini ajaran Islam. Ustazah, kayaknya kok lagi zaman saya kecil ajarannya tuh kayak gak gitu. Katanya ajarkan anakmu sholat dari sejak umur 7 tahun. Pukul anakmu kalau gak sholat dari umur 10 tahun. Kayaknya kayak gitu ustazah. Mendingan kita bikin anak kita nangis daripada kita yang dibuat nangis sama anak kita di akhirat. Kayak gitu ustazah ajarannya. Saudara sekalian yang saya muliakan, hadisnya betul. Nabi Muhammad bilang, alimu auladakumus salah lisabah wadribu biha li'asyad. Ajarkan anakmu buat salat di usia 7 tahun. Pukul dia kalau nggak salat di usia 10 tahun. Kalau kamu udah ngajarin anakmu untuk sholat di usia 7 tahun. Bu, itu kalau ibu udah ajarin anak sholat di usia 7 tahun, ngebarengin mereka sholat dari usia 7 tahun, nggak akan perlu dipukul pada usia 10 tahun. Kecuali kalau anaknya bandel banget. Karenanya anak bandel nih kadang perlu dipukul. Tapi nggak harus dengan pukulan. Ibu nggak kasih uang jajan, itu juga pukulan buat anak, Bu.
ada hukuman gitu kan, tanpa harus melukai mereka. Kalau ibu belajar fikih agak lamaan, hadis itu punya banyak tafsir. Darb ghair mubarrih gitu kan, pukulan yang tidak membuat luka anak. Jangan kemudian kamu pukul anakmu karena kamu kesel sama suamimu. Kamu pukul anakmu, itu namanya bukan pendidikan, Bu, tapi kebencian. Kalau kebencian kayak begitu nggak bakalan bawa apa-apa selain penyesalan. Yuk, insya Allah yang lembut sama anak. Bismillah. Ayo sebut Bismillah. Mulai hari ini nggak akan pernah mukul anak lagi. Bismillah. Mulai hari ini hanya akan berlemah lembut kepada anak-anak kita. Bismillah. Nggak akan pernah jewer, nggak akan pernah nyubit, nggak akan pernah berkata kasar kepada anak. Bismillah. Kita niat dari hari ini insya Allah hanya akan memberikan kedamaian, kebahagiaan bagi anak-anak kita. Insya Allah. Komunikasinya bangun yang bagus. Ada seorang anak kecil pagi-pagi hari di hari libur, dia pagi-pagi udah bangun, mandi, dia bersihin tempat tidur, dia nyapu, kemudian dia bersihin mobil ayahnya, bersihin mobil ayahnya, habis itu bantuin masak ibunya, habis selesai semuanya dia nulis di kertas. Mandi tanpa disuruh 10.000. Bersihin tempat tidur sendiri 20.000. Bantuin ayah bersihin mobil 30.000. Nyapu 30.000. 60 tambah 20, 80, 90. 90.000 dikasihin ke ibunya. Ibunya liatin. Ibunya bijak. Ini kita perlu nih zaman sekarang, ibu-ibu bijak. Kertas itu tadi tulisin di belakangnya, hamil 9 bulan. Gratis. Melahirkanmu dengan separuh nyawa ibu. Gratis. Menyusuimu 2 tahun. Gratis. Menjagamu ketika sakit sampai ibu kurang tidur. Gratis. Masakkan untukmu makanan tiap hari. Gratis. Anaknya baca itu, diambil bolpen, ditulis lunas. Jadilah rumah tangga surgawi. Jadikan rumahmu sebagai rumah surgawi, tempat anak bisa mendapatkan senyuman setiap kali memandang orang tuanya. Jangan bikin rumahmu kayak di neraka. Anak lihat ibunya kayak di film horor. Serem bener, lihat bapaknya kayak di film horor juga. Habis itu keluar rumah, di sekolah gurunya juga galak, teman-temannya suka ngebully. Tega. Dunia menjadi tempat yang tidak bersahabat bagi anak-anakmu. Yang gak bersahabat itu cukup neraka, dan kamu jangan sampai memasukinya. Tempat yang tidak menyenangkan itu neraka, dan anak-anakmu jangan sampai memasukinya. Maka jadikan rumahmu sebagai surga-surga di atas muka bumi ini bagi anak-anakmu. Ini ajaran Islam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperlakukan putrinya, membuat sang putri tak bisa lagi membayangkan surga tanpa ayahandanya. Fatimah bid'atun minni, kata Nabi Muhammad. Fatimah adalah separuh aku.
Dengerin tuh, liatin. Bahasanya Nabi kepada putrinya. Bukan main, ibu-ibu saudaraku sekalian. Ngomong sama anaknya nih, Fatimah bid'atun minni. Fatimah adalah separuh aku. Bagian yang sangat besar dariku adalah Fatimah. Membahagiakan hatiku apapun yang membahagiakan hatinya. Menyedihkan hatiku, membuat marah aku apapun yang membuat marah hatinya. Kayak apa rasanya anak yang orang tuanya mengatakan kamu adalah separuh diriku. Betapa besarnya hati anak ketika orang tuanya menyampaikan seperti itu. Bu, ini malah kalau besok rapot kamu jelek, mama gak mau kenal lagi sama kamu. Pokoknya ya, kalau kamu sampai gak mau naik kelas, jangan bilang mama kamu. Tega amat mah anak kayak begitu. Kamu adalah ibu tuh sampai dibilang kasih sayang ibu sepanjang jalan. Nah kamu kalau modelannya kayak begitu, jangan-jangan kamu jalan buntu. Ayolah, Nabi kita Muhammad sampai dengan Sayyidah Fatimah udah menikah, udah punya anak. Itu tiap kali Sayyidah Fatimah datang, bahkan Nabi sudah tahu bahwa putrinya yang datang dari sekedar ketukan pintunya. Coba tuh, indah banget. Nih ajaran Nabi, teman-teman. Nabi tiap kali ketemu sama Sayyidah Fatimah, dipeluk Sayyidah Fatimah, dicium di antara keningnya sini. Ini ajaran Islam. Ini ajaran Islam. Ajaran yang penuh dengan kasih sayang. Maka Bu, saya pernah sampaikan, ajaran ini adalah ajaran yang penuh dengan cinta. Allah penuh cinta, Allah penuh kasih sayang. Dari semua asma-asmaul husna yang Allah punya, yang paling sering kita sebut adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam kedua sifat yang paling sering kita sebutkan dari nama-namanya. Artinya, kamu kalau pengen hidupmu penuh dengan keberkahan, Bu, jangan jauh-jauh dari kasih sayangnya Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Allah penuh kasih sayang, Nabi Muhammad penuh kasih sayang. Kalau kamu gak penuh kasih sayang tuh mau nyontoh siapa? Kamu ikut ajarannya siapa? Kalau kamu kasar sama anakmu, kasar sama suamimu, kasar sama ipar, kasar sama mertua, kasar sama saudara, kakak, adik, kasar sama tetangga, sama temen, kamu ikut siapa? Yuk belajar buat penuh kasih sayang. Dan yang terakhir, kalau kamu ingin menghadirkan surga dalam hati anak-anakmu, Bu, sertakan anakmu dalam tiap doamu. Hadirkan anakmu dalam tiap munajatmu. Sertakan anak-anakmu dalam tiap ibadah yang kamu lakukan kepada Allah. Saya pernah dapat nasihat dari seorang ibu bijak. Dia bilang, semarah apapun kamu terhadap anak-anakmu, jangan pernah berdoa buruk ataupun berkata buruk tentang mereka. Semarah apapun kamu sama anak-anakmu, jangan pernah berkata buruk apalagi berdoa buruk pada anak-anakmu. Sebab kalau itu kejadian, yang susah bukan hanya anakmu tapi juga kamu sebagai ibunya. Semarah apapun kamu sama anakmu, kamu hanya perlu berdoa begini, ya Allah, saya memang marah sama anak saya kesel sama anak saya Allah, tapi saya tetap ridho padanya. Ngerin, ya Allah, saya hanya kesel sama anak saya hanya marah sama anak saya, tapi saya tetap ridho pada anak saya, ya Allah. Maka ridhoilah anak saya, ya Allah. Jangan gampang kesel sama anak.
maafin salah anak. Ibu, tapi kalau kamu lagi benar-benar dibikin kesel, jangan sampai ya Allah saya nggak ridho sama anak saya. Ya Allah balaslah anak saya. Jangan. Apalagi kalau kamu sampai keluar kata-kata anak durhaka, saya nggak ridho sama dia. Jangan, ibu-ibu saudaraku sekalian. Ntar dia dikutuk jadi batu, kamu yang susah. Hah? Jangan lahirkan malin-malin kundang di zaman-zaman sekarang. Jangan. Tetaplah ridho kepada anakmu meski apapun yang sedang dia lakukan saat ini. Andai dia jauh dari agama sekalipun, Bu, itu kan juga ada andil kamu di sana. Itu kan juga ada dosa kamu di sana. Yang terus-terusan ngingetin urusan dunia sampai lupa ngingetin mereka urusan akhirat. Jangan ditambah lagi dosamu dengan ketidakridhoanmu kepadanya. Jangan. Tetaplah berkata, ya Allah, ampuni anak saya, ampuni saya. Ya Allah, saya kesel sama anak saya, tapi saya ridho pada anak saya, ya Allah. Ridhoilah dia. Kenapa? Sebab ketika kamu tetap ridho kepada anakmu, Bu, Allah akan ridho bersama dengan keridhoanmu. Dan kalau Allah ridho, Allah akan menuntunnya ke jalan surga. Walaupun keadaannya sekarang sedang terpuruk, walaupun keadaannya sekarang sedang berdosa, walaupun keadaannya sekarang sedang jauh dari agama, kalau kamu tetap ridho kepadanya, insya Allah Allah satu hari akan ridho kepadanya, sehingga dengan keridhaan Allah dia masih punya peluang untuk berjalan menuju surga. Kamu seharusnya hanya membawa surga bagi anak-anakmu, bukan neraka. Kalau kamu nggak ridho sama anakmu, Allah nggak ridho. Kalau Allah sudah nggak ridho, ibu-ibu saudaraku sekalian, sangat sulit baginya untuk mati membawa iman. Dan kalau udah mati nggak bawa iman, dia tidak akan disyafaati oleh Nabi besar Muhammad. Kalau tidak disyafaati oleh Nabi Muhammad dan tidak diridhoi Allah, maka tempat kembali dia adalah neraka selama-lamanya. Jangan bawakan neraka untuk anak-anakmu. Tetaplah ridho, maafkan tiap kesalahannya, maafkan tiap salahnya. Ingat-ingat, kalau kamu berat memaafkan salah anak-anakmu, ingat-ingat dalam kesalahannya pun terdapat kesalahanmu mendidiknya. Paham? Sertakan terus, doakan terus saja doa. Anakmu yang udah soleh perlu kamu doakan. Anakmu yang belum soleh kamu perlu doakan. Semuanya perlu doa. Anak semua perlu doa. Semua anak perlu doa. Dan doanya ibu buat anaknya adalah doa paling mustajab. Kata Nabi Muhammad, doa ibu bagi anaknya setara doa Nabi bagi umatnya. Doamu mustajab bagi anak-anakmu, Bu, maka teruslah berdoa. Saat tengah malam doakan anak-anakmu, sebut nama mereka satu. Kalau anakmu udah punya pasangan, udah punya suami atau udah punya istri, sebut nama mantumu. Kalau kamu udah punya cucu, sebut nama cucu-cucumu. Banyak saja, sebut semuanya. Diinformasikan Semuanya. kepada Gak bakalan Kentaro juga kan ada yang punya dari cucu Bogor. 200. Ditunggu ibunya, Sebut Ibu Eni, semuanya. di plaza Agar atau di ada plaza nama atas. mereka dalam doa-doa. Sekali lagi Kamu pengen masuk kepada surga bareng, Kentaro dari kamu pengen Bogor. masuk surga Ditunggu bersama-sama, ibunya, Ibu Eni, di area plaza atau di Selasar atas. Doa-doa. Demikian
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat doa-doa diijabah. Apalagi di hari Jumat yang mulia ini. Ini adalah merupakan waktu yang sangat baik buat kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, yuk kita bacakan suratul Fatihah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita baca suratul Fatihah, saya akan minta semua ibu-ibu yang hadir di tempat ini. Ustazah, saya belum ada anak. Kalau begitu kamu doakan semua anak-anak yang kamu sayangi, entah itu ponakan, entah itu anaknya saudaramu misalnya, atau siapapun aja yang kamu sangat-sangat sayangi, sertakan, sebutkan nama-nama mereka. Anakmu, cucumu, silahkan sebutkan namanya. Al-Fatihah. Annallaha yanzur ilaina. Semoga Allah memandang kita semuanya. Silahkan sebutkan nama-nama mereka semua. Annallaha yanzur ilaina bi'ain rahmatih wa annallaha yu'ti kulla sa'ilin minna wa minkum sula wa ma'mulah ala ma yuridillahu wa rasulah yaftah alaina futuhal arifin yakhtim lana bil husna wa huwa radin anna fi khairin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. عليهم والمغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة بحرمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير تعاملنا معاملة أهل الخير تكفينا من جميع الفتن والمهن وبؤس وضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisab wa amanan minal adab wa nasiban minal jannah wa rizqnan nadhar ila wajhikal karim. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran na'maik. Informasikan kembali kepada seluruh jamaah atau pengunjung Masjid Raya Al-Jabar bahwasanya kami telah menemukan satu buah kunci motor dengan gantungan bertulisan Dajjal. Bagi jamaah atau pengunjung yang merasa kehilangan kunci tersebut bisa langsung ke ruang pusat informasi yang berada di lantai dasar Masjid Raya Al-Jabar. Informasikan kembali kepada seluruh jamaah atau pengunjung Masjid Raya Al-Jabar bahwasanya kami telah menemukan satu buah kunci motor dengan gantungan bertuliskan Dajjal. Bagi jemaah atau pengunjung yang merasa kehilangan kunci tersebut bisa langsung ke ruang pusat informasi yang berada di lantai dasar Masjid Raya Jabar. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, anak-anak kami ya Allah, pandanglah mereka semua dengan pandangan kasih sayang-Mu. Kami menyayangi mereka, sayangilah mereka ya Allah. Kami mencintai mereka sepenuh hati kami. Cintailah mereka untuk kami ya Allah.
kami ridha kepada mereka, maka ridhoilah mereka ya Allah. Jauhkan murka-Mu atas diri mereka. Jauhkan siksa api neraka bagi mereka ya Allah. Dekatkanlah mereka dengan surga mereka ya Allah. Jadikan kami ibu-ibu yang baik, yang dapat mendidik mereka ke jalan-Mu ya Allah, yang dapat membawa mereka kepada kasih sayang-Mu ya Allah. Kami menyayanginya ya Allah. Jangan pisahkan kami dari mereka ya Allah. Jangan jauhkan kami dari mereka ya Allah. Tidak di dunia, apalagi di akhirat nanti ya Allah. Jangan pisahkan kami ya Allah. Tidak di dunia, apalagi di akhirat nanti ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, pandang kami semua dengan pandangan kasih sayang-Mu, dengan pandangan-Mu pada hamba-hamba tercinta di sisi-Mu ya Allah. Sehatkan badan mereka, anak-anak kami ya Allah. Panjangkan umur mereka ya Allah. Cerdaskan pikiran mereka ya Allah. Baguskan, indahkan hati mereka ya Allah. Karuniakan kepada mereka akhlak yang terpuji. Karuniakanlah pada kami ibunya akhlak yang terpuji kepada mereka ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, kelemah lembutan-Mu untuk kami. Karuniakan kelembutan hati bagi kami dalam membesarkan anak-anak kami. Karuniakanlah kelembutan di hati anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Karuniakan pada keluarga kami rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah, sehingga mudah bagi kami untuk menjalankan taat kepadamu ya Allah. Didik kami semua agar kami dapat menjadi hamba-hamba-Mu yang mulia, yang bertakwa. Didik kami semuanya ya Allah, hingga kami dapat memperbanyak umat Nabi Muhammad di akhirat nanti, menjadi orang-orang yang layak berada di belakang baginda kami Nabi Muhammad di akhirat nanti. Kami mohon padamu ya Allah, karuniakanlah kebaikan bagi kehidupan keluarga kami. Ya Allah, Kau titipkan anak-anak kami kepadamu. Kau titipkan anak-anak kami kepada kami untuk kami jaga. Lihatlah kami ya Allah yang seringkali tak mampu melakukannya. Engkau mengatakan dalam Al-Quran, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jauhkanlah diri kalian dan keluarga kalian, anak-anak kalian dari api neraka. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangankan menjaga orang lain, menjaga diri kami sendiri saja seringkali kami tidak mampu melakukannya. Kami mohon bantuan-Mu ya Allah. Kami mohon kasih sayang-Mu ya Allah. Kami mohon rahmat-Mu ya Allah. Lindungilah kami dan seluruh keluarga kami dari api neraka-Mu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Kami tak mampu menjaga anak-anak kami. Kami mohon bimbingan-Mu ya Allah. Kami mohon hidayah-Mu ya Allah. Kami mohon petunjuk-Mu ya Allah. Kami mohon Engkau ya Allah mendidik anak-anak kami untuk kami ya Allah, sebagaimana Engkau telah melakukan itu kepada hamba-hamba tercinta di sisi-Mu. Karuniakanlah segala kebaikan bagi anak-anak kami ya Allah. Karuniakanlah segala kebaikan bagi diri-diri kami ya Allah. Berkahilah kami di bulan Sya'ban ini. Sampaikanlah umur kami sampai berjumpa Ramadan.
Bantu kami ya Allah untuk dapat berpuasa dengan baik. Bantu kami ya Allah untuk dapat melaksanakan tarawih kami dengan lebih baik. Bantu kami ya Allah untuk dapat memperbanyak membaca Al-Quran. Bantu kami ya Allah untuk dapat senantiasa menjadi hamba-hambamu yang bertakwa, hamba-hambamu yang senantiasa melaksanakan perintahmu. Jauhkanlah kami dari segala dosa ya Allah, kami mohon padamu ya Allah. Jauhkanlah kami dan seluruh anak-anak kami dari dosa-dosa, terutamanya dosa-dosa besar. Jauhkanlah mereka semuanya dari narkoba. Jauhkanlah mereka dari minuman keras. Jauhkan mereka dari perzinaan dengan segala macam bentuknya. Jauhkan mereka dari perjudian dengan segala macam bentuknya. Jauhkan mereka dari pornografi. Jauhkan mereka dari LGBT. Jauhkan mereka ya Allah dari riba, jauhkan mereka dari riba ya Allah, apapun saja bentuk transaksinya. Jauhkan mereka dari segala hal-hal yang haram. Jauhkan mereka dari pergaulan bebas. Jauhkan mereka dari orang-orang jahat yang dapat menguasai mereka ya Allah. Dekatkan mereka dengan orang-orang soleh. Dekatkan mereka dengan para ulama-ulama yang dapat menuntun mereka ke jalan-Mu ya Allah. Hadirkanlah guru bagi anak-anak kami ya Allah, hingga mereka tidak tersesat jalan. Karuniakanlah untuk anak-anak kami ya Allah guru yang dapat membimbing kehidupan mereka ya Allah, sehingga mereka menjadi hamba-hambamu yang saleh-salehah di dunia. Amin. Hingga kelak dapat menjadi umat Nabi Muhammad di akhirat nanti ya Allah. Amin. Yang akan berada di belakang Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami saat ajal menjemput kami adalah kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin alladziina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan pesan saya yang terakhir buat semua teman-teman, tidak meninggalkan sampah dalam bentuk apapun. Kalau ada yang mau kita tinggalin di sini, tinggalin dosa aja. Ya, segala bekas-bekas tisu, bekas-bekas air semuanya bawa pulang. Karena tempat ini juga akan segera dipakai untuk mengerjakan sholat Jumat, ya. Terima kasih atas segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sayang saya, peluk cium buat anak-anaknya semuanya. Billahi taufiq wal hidayah wal afwi minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.